أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dibuka dengan memperlihatkan kepada tim sniper dari pihak Amerika, di mana mereka menerima tugas untuk mengawal salah satu pemimpin teroris bernama Yosef Ahbad. Dan menurut informasi, orang tersebut akan menyampaikan sebuah pesan kepada pihak Amerika. Namun sayang, pasukan teroris yang mengetahui jika jejeduknya akan dibawa oleh pihak Amerika, di sana pasukan pemberontak mulai melakukan serangan kejutan untuk mengacaukan rencana penjemputan tersebut. Sampai akhirnya pasukan teroris berhasil membunuh beberapa pasukan sniper dan mulai menyerang pasukan Amerika yang berada di lokasi penjemputan, sehingga pasukan sniper harus kojor karena terkena sebuah tembakan. Sisi lain, seorang sniper dari pihak Amerika bernama Frank mulai melihat teman-temannya tewas terbunuh akibat serangan yang diberikan oleh musuh, sehingga Frank yang tadinya bertugas untuk mengawasi, kini dia mulai membantai pasukan teroris secara edan-edanan. Dikarenakan emosinya terbakar oleh amarah, Frank langsung membunuh keluarga si Yosef. Singkat cerita, film pun berpindah di 10 tahun kemudian dengan diperlihatkan kepada Frank yang kini sudah pensiun dari dunia militer, sehingga dia pun beralih profesi menjadi seorang kang bengkel dan memiliki seorang pegawai untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan. Alasan Frank keluar dari dunia militer yaitu trauma atas kejadian penembakan keluarga Yosef di 10 tahun yang lalu. Dan disinilah terbukti jika penyesalan akan datang jika adanya pengaruh dari Syaiton, sehingga Frank yang terus kepikiran hal itu pun memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perkumpulan curhat agar pikirannya tenang tanpa ada gangguan sedikit pun. The hardest part of this whole thing is knowing that she never even existed. Tiba di rumah, kita pun diperkenalkan kepada seorang wanita yang merupakan istri dari Frank bernama Casey, dan mereka berdua memiliki seorang anak perempuan bernama Shannon. Please, Frank, please. Di hari selanjutnya, keluarga Frank mengantarkan sebuah mobil servisan kepada seorang pria bernama Lazarus. Dan sedikit informasi, Lazarus merupakan seorang mafia yang memiliki cabang bisnis haram di negara Amerika. Tepat setelah itu, Lazarus mulai mengajak Frank menemui atasannya bernama Leonardo Ocho, yang di saat itu mereka mulai membicarakan tentang sebuah bisnis tapi bukan tentang otomotif. Akan tetapi, Ocho menawarkan Frank untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun Frank yang sudah tobat dari lingkungan Syaiton dengan halus langsung menolak tawaran yang diberikan oleh Ocho. Karena saat ini dia ingin memperhatikan keluarga kecilnya, sehingga Ocho yang mendengar hal itu pun langsung memberikan uang servis dan menyuruh Frank untuk pergi. Tepat setelah malam hari tiba, Frank mulai kepikiran untuk terjun kembali menjadi seorang kriminal. Akan tetapi, Frank masih teringat dengan kesalahannya di masa lalu saat membunuh keluarga Yosef secara brutal. Di hari selanjutnya setelah pulang dari bengkel, Frank yang saat itu sedang bersantai bersama keluarganya tanpa sengaja melihat sebuah siaran televisi tentang peristiwa tabrak lari yang menewaskan anak dari seorang mafia, di mana orang tersebut tidak lain adalah putri dari Ocho. Beberapa saat setelah melihat berita tersebut, Lazarus bersama dua anak buahnya langsung datang menemui Frank untuk menyampaikan perintah dari atasannya agar Frank datang jam 10 malam ke markas mereka. How do you think tonight? You know I got your back, right? Pada awalnya Frank tidak mau untuk terlibat dengan urusan mereka,
Yang di saat itu Frank menolak undangan yang diberikan oleh Ocho karena jikalau dia menerima undangan tersebut, pasti Ocho memerintahkan Frank untuk membunuh seseorang yang telah menabrak anaknya. Dan karena Frank terus dirayu, alhasil Frank pun berangkat menemui Ocho. I'm not interested. Tonight. You know I got your back, right? Know what I mean? Sebelum pergi ke markas mafia, di sana Frank sengaja merahasiakan tentang tujuannya kepada Casey agar istrinya tersebut tidak merasa cemas ketika Frank berada di luar. Namun ya namanya juga cewek ya, ditinggal dikit pikirannya ngawur. Please don't go. Get out of here. Won't even go. Sampai di markas Ocho, terlihat si bos masih berduka atas kehilangan anaknya. Dan karena si bos tidak terima jika orang yang telah menabrak anaknya itu bebas, kemudian memerintahkan Frank agar membunuh orang tersebut. Yang di saat itu, Frank blak-blakan menolak apa yang dikatakan oleh si bos. Namun jika Frank menolak, dia tidak akan segan membocorkan perilaku Frank di masa lalu. Sehingga Frank yang takut jika keluarganya tahu bahwa dia pernah membunuh satu keluarga, akhirnya setuju untuk membunuh si pelaku tabrak lari. I don't get what I want. Can't escape who you are, Frank. Tepat di keesokan harinya, Lazarus yang telah berhasil menemukan data-data lengkap dari si pelaku kemudian meminta kepada Frank agar segera bersiap-siap menjalankan misi untuk membunuh si penabrak bernama Lawson. I've got a place few hours outside of town. Dengan bermodalkan data-data dari Lazarus, Frank yang sudah berada di depan rumah Lawson mulai membidik dan mengawasi orang tersebut dengan sniper miliknya. Namun saat akan menembak, tiba-tiba Frank malah tidak jadi untuk membunuh. Dikarenakan ia kembali mengingat insiden pembantaian di 10 tahun yang lalu saat masih bertugas menjadi anggota militer. Karena targetnya tidak jadi untuk dieksekusi, akhirnya anggota polisi datang ke rumah Lawson untuk menangkap pria tersebut atas insiden tabrak lari yang telah ia lakukan. Di sisi lain, anak buah Ocho yang melihat Frank gagal menjalankan misi pun, di sana mereka langsung menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya. Sehingga Ocho yang kesal pun mulai memerintahkan Lazarus untuk membunuh Lawson, sekaligus Frank yang akan mereka buru karena telah berkhianat. Saat di perjalanan membawa Lawson menuju kantor polisi, anak buah Lazarus kembali datang menghadang mobil dan langsung menembak para polisi sampai tewas. Sementara Lawson yang terkena beberapa tembakan, sengaja mereka culik untuk disiksa sebelum dibunuh. Di sisi lain, saat Casey baru selesai menidurkan anaknya, tiba-tiba sebuah panggilan dari Frank mulai berbunyi. Namun sayangnya, panggilan tersebut malah tidak terjawab. Hingga tidak berselang lama, di sana Casey malah langsung dibuat kaget oleh kedatangan Lazarus. Sampai akhirnya Lazarus mengancam akan membunuh Casey dan Shannon jika dia tidak segera memberitahu keberadaan suaminya. I don't know. Bitch, I said, where the fuck is Frank at? Namun karena Casey mulai melakukan perlawanan, Lazarus yang kesal dengan kejam langsung menembak dia sampai sekarat. Kemudian menculik Shannon untuk memancing Frank agar keluar. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Frank yang baru sampai di rumah pun sontak langsung dibuat panik ketika melihat kondisi Casey yang sudah ngajobrak tidak bergerak. Sehingga Frank yang takut jika istrinya tewas kehabisan darah langsung cepat-cepat membawanya ke rumah sakit. Sisi lain, Lazarus yang baru saja kembali ke markas, di sana ia mulai melanjutkan menyiksa Lawson sampai pria tersebut menderita dan kesakitan parah. Dan setelah mereka puas menyiksanya, Lazarus langsung membunuh pria tersebut. Sedangkan di rumah sakit, Frank yang masih menunggu istrinya pulih pun tiba-tiba mulai kedatangan teman lamanya bernama Timothy. Yang ternyata Timothy merupakan teman Frank saat bertugas menjadi anggota militer. Sehingga Timothy yang mendengar kabar penyerangan tersebut mulai menawarkan diri untuk membantu sahabatnya dalam membantai kelompok si Ocho, termasuk menyelamatkan Shannon yang sedang diculik. How's the kid doing, dude? Tepat setelah Casey benta, ia masih merasakan lemas karena terus memikirkan anaknya yang masih diculik.
Dan di saat itu, kemudian Frank mulai berusaha supaya istrinya tenang, serta meminta maaf kepada Casey karena gara-gara ulahnya, anak mereka sampai diculik oleh kelompok mafia, sehingga Frank berjanji akan kembali membawa Shannon dengan keadaan sehat walafiat. About everything. Can you tell me that? I will get her back. Sebelum pergi menghabisi komplotan Ocho, Frank yang sedikit stres dengan kejadian ini pun mulai melampiaskannya dengan minum ciu di sebuah bar. Namun saat sedang asik abok-abokan, tiba-tiba para preman datang membuat onar, sehingga Frank dan Timothy yang kesal pun tanpa banyak cincong langsung menghajar para preman tersebut. Singkat cerita, misi pembantaian mafia dilakukan dengan Frank yang sampai di tempat markas Ocho. Namun sayangnya, Ocho tidak ada di markas tersebut dan sudah pergi ke negara Meksiko. Namun Frank yang mempunyai sebuah ide pun, ia mulai mencari anak buah Ocho yang masih di Amerika dan langsung mencari informasi agar buka mulut tentang markas Ocho yang ada di Meksiko. If I were you, homeboy, Tepat setelah disiksa habis-habisan, akhirnya pria tersebut membocorkan alamat di mana Ocho tinggal. Dan bukan hanya itu saja, Frank mengetahui bisnis kriminal yang dimiliki oleh si Ocho. Sebelum akhirnya, Frank dan Timothy yang berhasil mendapatkan informasi tersebut bergegas pergi menuju negara Meksiko untuk memburu komplotan si Ocho. Di sisi lain, Ocho masih belum bisa menerima kematian putri satu-satunya, sehingga ia mulai memperlakukan Shannon layaknya anaknya sendiri. Dan saking sayangnya Ocho kepada Shannon, dia sampai memperlakukannya secara berlebihan. it's like heaven because the angel lives here. Room so beautiful. Sure you don't want to bite? Sementara Timothy dan Frank yang masih di perjalanan menuju ke Meksiko, di sana mereka membuat sebuah rencana dengan datang ke pabrik narkoba milik Ocho untuk menghancurkan satu persatu bisnis yang sedang mereka jalani. Sehingga Frank dan Timothy yang merupakan seorang mantan anggota pasukan khusus dengan mudah langsung membantai para mafia satu persatu. Di sisi lain, Lazarus mendapatkan kabar tentang pabrik narkoba mereka yang telah hancur, sehingga dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Frank dan Timothy, dikarenakan Ocho ingin sekali menyiksa mereka berdua sebelum berhasil dibunuh. You better make sure he's dead by the end of it. Do you understand me? Namun tanpa Lazarus sadari jika Frank dan Timothy telah berada di salah satu bar milik mereka untuk kembali menghancurkan bisnis yang telah dijalani oleh Ocho. Dan hal tersebut bersamaan dengan salah satu anak buah kepercayaan Lazarus bernama Nelson yang datang berkunjung ke bar tersebut untuk mengganti oli setiap 1 bulan sekali. Sehingga dengan cepat, Frank langsung mengacungkan senjata ke arah Nelson dan langsung mencari informasi tentang Shannon dari pria tersebut. Sampai akhirnya Nelson buka mulut tentang lokasi tempat putrinya disekap. Try anything you want. Ochoa killed me. I don't tell you. Fuck with me. Tepat setelah berhasil mendapatkan informasi, tanpa banyak basa-basi, Frank langsung membunuh pria tersebut, termasuk dengan Timothy yang juga mulai menghabisi para mafia yang ada di dalam bar tersebut. Di sisi lain, Lazarus yang cemas dikarenakan belum mendapatkan kabar dari anak buahnya mulai memerintahkan semua prajurit yang tersisa untuk berjaga di sekitar tempat kediaman Ocho. Setelah mereka mulai berjaga di posisi masing-masing, Frank dan Timothy yang sudah membidik mereka dari kejauhan dengan cepat langsung menembak para mafia itu satu persatu, sehingga terjadilah aksi baku tembak di antara mereka. Saat Lazarus masih terus menembak ke arah Timothy, dia malah harus dibuat kaget karena Frank sudah ada di belakangnya dengan membawa sebuah pistol, sehingga dia pun mulai meminta pertukaran agar Lazarus bisa membujuk si Ocho untuk melepaskan putrinya, dan nyawa Lazarus pun akan aman dari amukan si akang bengkel. You won't give her up, Frank. Yeah. Namun dikarenakan ia menolak tawaran tersebut, Frank yang kesal tanpa banyak basa-basi langsung membunuh si Lazarus. I might let you see those golden years after all.
Di sisi lain, Timothy yang masih menghadapi anak buah Lazarus pun sayangnya dia malah terkena tembakan berkali-kali. Namun Timothy yang masih bisa bertahan meminta kepada Frank agar segera menyelamatkan Shannon yang masih disekap, sehingga Frank yang tidak memiliki pilihan pun dengan terpaksa meninggalkan Timothy sendirian dan berjanji akan segera kembali setelah menyelamatkan Shannon. Di sisi lain, Ocho yang telah kehilangan akal pun terus menganggap Shannon sebagai anaknya sendiri, sehingga Casey langsung menasehatinya agar Ocho mau melepaskan Shannon dan mengembalikannya kepada Frank, dikarenakan Shannon bukanlah putri dari mereka. I'm taking her inside. Kejadian tersebut bersamaan dengan Frank yang datang menemukan mereka, sehingga Ocho yang tidak ingin kehilangan Shannon pun tiba-tiba langsung menodongkan senjata ke arah Shannon. Namun saat ia akan menembak anak tersebut, Shannon dan istri Ocho yang tidak sepihak pun dengan cepat mulai melakukan perlawanan hingga mereka berhasil melarikan diri. Kick it away. No, it's not, Frank. It's not gonna be alright. Sampai akhirnya Ocho yang telah kehilangan fokus langsung menembak ke arah Frank secara membabi buta. Akan tetapi beruntung Frank dapat menghindar dan balik melemparkan pisau ke arah Ocho tepat mengenai tubuhnya. Setelah semua mafia berhasil dibunuh, Frank, Timothy, dan Shannon mulai pergi meninggalkan tempat tersebut dan bergegas pulang ke tempat kediamannya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Amerika, sehingga Casey yang melihat mereka semua pun langsung menyambut kedatangannya dengan gembira. Mommy! Alright, I wanted to wish everyone Happy New Year. Di akhir film di sana terlihat Frank yang memuaskan kembali ke tempat perkumpulan curhat untuk berbagi cerita tentang masa lalunya saat masih bertugas menjadi anggota militer. Bahkan untuk sekarang dia sudah bisa melupakan semua bayangan buruk di masa lalu dan akan mencoba menjalani kehidupan baru dengan istri dan anak tercintanya. Sehingga film Silencer pun selesai. Nah guys, gimana alur film yang saya ceritakan hari ini? Film Silencer ini dapat kita ambil dari sisi positifnya, yaitu sebuah penyesalan akan tindakan yang telah ia perbuat. Namun salah besarnya yaitu ketika Frank memutuskan untuk kembali masuk ke dunia kriminal. Dan bukannya menjalankan misi dengan baik, dia malah berkhianat kepada Ocho. Jadi Ocho yang merasa dirinya telah dikhianati otomatis langsung menculik Shannon supaya Frank bertindak. Dan Ocho yang tidak tahu jika Frank adalah seorang mantan pasukan khusus, ya jelas dia sama anak buahnya dibantai sampai ubun-ubun. Oke teman-teman, hikmah dalam film ini semoga berguna di dalam kehidupan kita ya. Yang intinya ketika kita bertindak, pertimbangkanlah beribu-ribu kali agar kita hidup tentram tanpa ada gangguan sedikit pun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton film ini sampai selesai. Ya beginilah channel ala kadarnya ya. Editing Sagawaya, upload Gurung Wusu. Ya saya harap kalian bisa menikmatilah ya. Kalaupun masih banyak kekurangan, mohon maaf karena channel ini baru banget dibangun kemarin sore. Sama itu juga perkataan, kalau ada perkataan yang kurang berkenan saya minta maaf. Terus teman-teman yang di rumah juga bisa langsung kirim kritik serta sarannya ke akun email kami. Dan semakin banyak saran dari kalian semakin baik juga buat saya serta tim kedepannya. Sekian saja ya dari Bang Ura, mohon maaf atas segala ucapan yang kurang berkenan. Semoga di hari ini kita semua dilancarkan segala urusannya, dan semoga apa yang kita harapkan terwujud, entah esok, lusa, ataupun lebaran. Saya pamit, jangan lupa pola makan diatur, jangan mamsimet, apalagi bancet, nggak baik. Oke, wassalamualaikum.